Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nila Aim Nadila, Ersia Kartika Putri, Muhammad Razadi Akbar, dan Aulida Mutiara NA. Baiklah, kami akan menjelaskan fungsi alat yang ada dalam laboratorium kimia. Yang pertama, batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Yang kedua, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Kemudian yang ketiga, termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yang keempat, kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk memisahkan larutan dengan padatan atau endapan, memurnikan larutan uji, memisahkan larutan sampel dengan zat pengotor. Dan yang kelima ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia, padat maupun serbuk pada saat akan ditimbang. 6. Gelas beker. Kegunaan gelas beker yaitu sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. 7. Labu Erlenmeyer. Kegunaan labu Erlenmeyer yaitu untuk mengukur volume bahan cair dengan ketelitian rendah. Kemudian sebagai tempat penampung sementara, tempat menghomogenkan larutan, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro, untuk menampung titran pada saat titrasi, dan tempat penyimpanan media pada analisa mikrobiologi. 8. Tabung reaksi. Tabung reaksi berguna untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. 9. Corong. Corong berguna sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Sebagian alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. 10. Cawan porselin. Cawan porselin biasa digunakan sebagai tempat penguapan sampel kadar air. Alat ini digunakan ketika akan melakukan proses pemisahan atau kristalisasi. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha untuk pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada banyak bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di laboratorium, yaitu jas lab, kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Selain itu, kita harus mengetahui hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat bekerja di laboratorium. Yang pertama, menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, dan shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia. Yang kedua, jangan makan dan minum di laboratorium. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Yang keempat, jangan mencium zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Yang kelima, bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Dan yang keenam yaitu limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Misalnya, jika limbah bersifat terlalu asam atau terlalu basah, maka harus dinetralkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung dibuang.